Konfrontasi sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan Al-Qassam dengan militer Israel. Dikabarkan ketiga pihak terjerat pertarungan sengit di beberapa poros jalur Gaza pada Rabu 13 Desember kemarin. Dikutip dari Al-Mayadin pada 14 Desember, satu di antara serangan antara lain rentetan roket targetkan pangkalan militer Israel Raim. Tak hanya luncurkan rentetan roket, Al-Qassam juga bakar hangus tank Merkava Israel di daerah Ma'an di Khan Yunis dengan RPG Al-Yashin 105. 7 tank lainnya serta 2 kendaraan lapis baja juga menjadi sasaran tembak RPG Al-Yashin 105 dan IED Shawas di poros timur dan utara Khan Yunis. Sementara itu, saat tentara Israel melakukan pertemuan di sekitar Masjid Al-Tilal, rentetan mortir 60 mm Brigade Al-Quds pun diluncurkan. Mereka juga terlibat konfrontasi sengit di lingkungan Al-Zaitun dengan muatan tandem hancurkan 2 kendaraan militer Israel. Para pejuang juga melawan pasukan infanteri Israel dari jarak dekat di lingkungan Al-Sujaiyah yang menyebabkan kematian dan cedera. Ditambah Brigade Al-Quds dan Al-Qassam bersama menyergap 15 tentara Israel di daerah Al-Mukraka yang menyebabkan kematian dan cedera. Roket Burkan gempur militan Israel di situs militer Al-Malikiyah di Lebanon. Selain itu, Hizbullah juga melakukan serangan serentak dengan target 6 situs militer penting Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 14 Desember, kompilasi serangan Hizbullah ke militan Israel di Lebanon terjadi pada 13 Desember kemarin. Namun, imbas serangan harus dibayar dengan kemartiran pejuang di jalur Al-Quds Ali Bassam Sheikh Amir dari kota perbatasan Farkila. Di satu sisi, keunikan Hizbullah melakukan serangan berdasarkan lokasi yang menjadi target gempuran. Pada serangan pertama, Hizbullah luncurkan roket Burkan kaliber tinggi ke situs militer Al-Malikiyah yang diduduki. Terletak di pinggiran kota Al-Malikiyah di Lebanon yang diduduki Israel antara Aitaron dan Blida. Selanjutnya, mereka juga menyerang Ramiyah yang juga terletak di distrik barat di seberang kota Ramiyah di Lebanon. Di dekatnya, Barak Shomera Israel mendapat kecaman dari pejuang Hizbullah. Mereka menyerang situs militer Israel tersebut yang terletak di kota Tarabika di Lebanon yang diduduki Israel. Lanjut, setelah sekira 30 menit kemudian, Mujahidin menyerang situs maritim Israel di Ras al-Nakura. Sore harinya, Hizbullah melakukan 2 operasi simultan. Mereka menargetkan tentara pendudukan Israel yang ditempatkan di sekitar lokasi militer Al-Dahyarah dan Manara. Menariknya, kedua lokasi itu terletak lebih dari 30 km. Sehingga itu yang menjadi sorotan keberagaman wilayah operasi Hizbullah di Lebanon Selatan. Amerika Serikat disebut beri pengaruh negatif terhadap Israel, di mana dikabarkan tekanan-tekanan eksternal itu justru yang bisa menghancurkan rencana Israel
di Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin pada 14 Desember, hal itu dikatakan oleh pakar politik Israel bernama Yaron Avraham pada 13 Desember kemarin. Ia mengatakan bahwa tentara Israel merasakan tekanan yang mempengaruhi operasi mereka di Gaza. Itu menunjuk pada pengaruh negatif kehadiran Amerika Serikat khususnya pada operasi darat Israel. Sebelumnya ia menyatakan bahwa pasukan infanteri militer pendudukan mengakui adanya tekanan yang mempengaruhi operasi mereka. Avraham mengindikasikan bahwa perubahan regional serta faktor-faktor yang mempengaruhi medan perang bertanggung jawab untuk mengubah sifat pekerjaan mereka. Senada, mantan anggota Knesset Ofer Shelah mengakui bahwa pendudukan tidak mampu memperluas perang di Gaza. Shelah mengatakan bahwa pendudukan tidak akan bisa mendapatkan legitimasi internasional atas tindakan tersebut. Serta dinamika internal Israel juga tidak memungkinkan terjadinya skenario seperti yang disebut. Agresi Israel berlanjut bersamaan dengan genosida yang berlangsung di jalur Gaza. Itu dikabarkan memperburuk situasi kemanusiaan di kamp pengungsi Jenin pada 13 Desember kemarin. Dikutip dari Al-Mayadin pada 14 Desember, Direktur Rumah Sakit Jenin, Wissam Bakar, menyatakan terjadinya komplikasi serius di mana yang harus dihadapi oleh pasien dan staf medis pada hari kedua pengepungan dan penyerbuan IOF di wilayah itu. Ibasnya, Kementerian Kesehatan Palestina telah melaporkan kematian 8 orang di Jenin. Di satu sisi, Brigade Martir Al-Aqsa di Jenin membenarkan adanya bentrokan sengit. Bentrokan kedua pihak ditandai dengan tembakan senjata berat dan alat peledak di berbagai lini. Contohnya saja, IOF menargetkan sebuah rumah di lingkungan timur dengan menggunakan peluncur granat hingga hancur. Agresi itu berlanjut lantaran beberapa rumah lainnya diserang dan dikepung. Ditambah, bulldozer Israel juga dilaporkan menghancurkan infrastruktur yang ada di Jenin. Selain itu, pasukan IOF mengepung rumah sakit di Jenin, memberlakukan penjagaan keamanan di kota tersebut dan melakukan penangkapan warga sipil. Penegasan Ismail Haniyeh soal konflik di Gaza, sebut pukulan telak Hamas ke Israel mendekati akhir konflik. Dikutip dari Al-Mayadin pada 14 Desember, Haniyeh selaku Kepala Biro Politik Hamas menegaskan hal itu kemarin malam. Penegasan yang dimaksud di mana pertempuran Gaza mendekati akhir yang terhormat. Itu dikatakannya lantaran ketangguhan legendaris masyarakat jalur Gaza dan perlawanan berani mereka. Haniyeh juga menyentil bagaimana keadaan Israel saat ini yang sedang menurun dan tak menguntungkan mereka di Gaza. Ia juga menekankan bahwa Israel lah yang harus menanggung akibat atas kejahatannya sendiri. Inti dari pidatonya hanya ingin mengutarakan bahwa pertempuran banjir Al-Aqsa memberikan pukulan telak terhadap pendudukan Israel di Gaza. Tak hanya dapat pukulan telak saja, tapi juga sampai mengguncang kepemimpinan militer
dan politik mereka. Sebagai informasi akhir, tindakan heroik Brigade Al-Qassam dan perlawanan terlihat jelas selama konfrontasi dan menimbulkan kerugian besar bagi Israel di Al-Sujaya dan Jabaliyah. Imbas genosida militer Israel yang tiada henti disebut menimbulkan babak tergelap rakyat Gaza lantaran jutaan warga sipil Gaza berada di perbatasan Mesir yang disebut bisa memicu eksodus. Dikutip dari Al-Mayadin pada 14 Desember, hal itu diungkap oleh Ketua UNRWA Philippe Lazzarini kemarin. Ia menjelaskan bagaimana situasi di Gaza. Menurutnya, masyarakat Gaza menghadapi pengeboman setiap hari. Selain itu, rakyat Gaza juga kekurangan banyak hal seperti makanan dan tempat aman yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Bahkan agresi yang tanpa pandang bulu mengakibatkan jumlah mereka berkurang lantaran menjadi korban tewas. Lazzarini mengatakan bahwa masyarakat di jalur Gaza kini tengah menghadapi babak tergelap dalam sejarah mereka sejak tahun 1948 dan ini merupakan sejarah yang menyakitkan. Bahkan Lazzarini menggambarkan situasi di Gaza saat ini sebagai neraka di bumi. Ia mengungkap bahwa pihaknya masih jauh dari respons kemanusiaan yang memadai di sepanjang jalur Gaza. Terbaru, penduduk Gaza kini tinggal di dekat perbatasan Mesir. Itu menurutnya mengisyaratkan bahwa situasi yang mengerikan tersebut mungkin akan segera memicu eksodus. Ia pun berasumsi di mana tidak realistis untuk berpikir bahwa masyarakat akan tetap tangguh dalam menghadapi kondisi seperti ini, terutama ketika perbatasan begitu dekat di depan mata mereka. Menurutnya, kota Rafah di perbatasan Mesir satu-satunya tempat penyeberangan di mana bantuan memasuki Gaza. Ancaman Houthi dengan eskalasi penuhnya disebut menjadi ancaman lebih buruk ketimbang perang Israel-Hamas di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera pada 14 Desember, disebut begitu mengacu dalam perhitungan ekonomi dan keamanan. Hal itu diungkap oleh Zoran Kusovac, seorang analis geopolitik dan keamanan, koresponden perang dan produser yang telah meliput konflik di Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Menurutnya, perang di Gaza bukanlah ancaman besar bagi perdamaian dunia dan keamanan internasional. Terlepas dari intensitas, kekejaman, dan jumlah korban sipil, tingkat keamanan perang di Gaza hanya merupakan perang regional. Seraya menunjukkan itu perang yang sempit, di mana hanya ada dua pihak yang berperang secara serius, terutama di jalur Gaza. Namun dapat dikatakan bahwa di tepi barat justru semakin menjadi medan perang, tapi masih di bawah eskalasi penuh. Kecuali jika menilik ancaman Houthi Yaman di Laut Merah disebut langkah kecil namun penuh tekad. Menurutnya Houthi Yamanlah yang membahayakan pelayaran melalui Bab el-Mandeb yang strategis antara Laut Merah dan Samudra Hindia. Sebuah jalur sempit yang merupakan jalur sempit ketiga terbesar di dunia. Sehingga walaupun perang di Gaza tidak menimbulkan kerugian apapun bagi warga negara netral, namun sikap Houthi di Laut Merah dapat membuat harga melonjak, terutama harga minyak, tapi bisa saja semua hal lainnya akan menyusul. Sekutu tegas tingkatkan tekanan terhadap Israel lantaran tingkatkan pemboman tanpa pandang bulu di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera pada 14 Desember, peningkatan tekanan satu diantaranya adalah seruan gencatan senjata, di mana seruan gencatan semakin meningkat setelah PBB mengeluarkan resolusi dan Amerika Serikat memperingatkan akan memburuknya dukungan.
Australia, Kanada, Selandia Baru, dan sekutu lainnya mengeluarkan pernyataan bersama menyerukan segera diakhirinya konflik Hamas-Israel. Jika dirinci, resolusi Majelis Umum PBB yang menuntut gencatan senjata disahkan pada Selasa 12 Desember dengan dukungan 153 dari total 193 anggota. Amerika Serikat, Israel, dan 8 negara lainnya memberikan suara menentang resolusi tersebut. Walaupun tetap mempertahankan dukungan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan kritik publiknya yang paling tajam terhadap Israel. Kritikan itu di mana Israel dikatakannya mulai kehilangan dukungan karena pemboman tanpa pandang bulu yang terjadi di Gaza. Tak sebatas itu, Biden juga menyatakan bahwa Amerika Serikat memandang pemerintah Israel sebagai pemerintah yang ekstrim. Hubungan Amerika Serikat dengan Israel dikabarkan mulai retak. Ditambah muncul kabar di mana Amerika Serikat menghentikan penjualan senjata ke Israel karena takut kekerasan meningkat di Gaza. Dikutip dari Sky News pada 14 Desember, Jake Sullivan melakukan perjalanan ke Israel untuk bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Selaku penasehat keamanan nasional Gedung Putih, ia akan membahas perlunya serangan dengan target yang tepat, yaitu sasaran Hamas. Itu dilakukan pihak Amerika Serikat lantaran tekanan internasional meningkat terhadap Netanyahu agar mengurangi jumlah warga sipil yang terbunuh. Dikabarkan keretakan mulai meningkat lantaran Joe Biden beri komentar tajam kepada Netanyahu soal kehilangan dukungan. Kini kabar terbaru dari Axios, pemerintah Amerika Serikat telah menghentikan penjualan lebih dari 20.000 senapan buatan Amerika ke Israel setelah adanya kekhawatiran seputar kekerasan ekstremis yang dilakukan pemukim di Gaza. Itu dilakukan Amerika Serikat mengacu pada komentar sebelumnya oleh politisi sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.